Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih mendapatkan rahmat Allah sehingga kita dapat melanjutkan kajian tafsir surat Yasin karya Syekh Hamami di bulan Ramadan ini. Rekan-rekan yang berbahagia, seperti yang apa saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya akan membahas apa yang tersurat dan tersirat dari tafsir Yasin karya Syekh Hamami ini. Karena di dalamnya tidak hanya menjelaskan secara makna atau yang tersurat, tapi beliau juga menjelaskan asbabun nuzul dan yang tersurat dari tafsir Yasin ini. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, sebelumnya kiranya saya ingin menyampaikan asbabun nuzul surat Yasin. Surat Yasin diturunkan oleh Allah kepada Nabi Yuna Muhammad SAW tidak lain karena kafir Quraisy pada saat itu tidak menerima atau menolak risalah dari Nabi Yuna Muhammad SAW. Beliau dianggap hanyalah anak yatim, hanyalah keponakan dari Abu Thalib, hanyalah cucu dari Abdul Muttalib. Dan juga beliau dianggap tidak pernah belajar, tidak pernah berguru, sehingga banyak dari kafir Quraisy yang meragukan tentang risalah nubuah Nabi Yuna Muhammad SAW. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Yasin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, langsung saja kita masuk kepada awal-awal surat, yaitu surah Yasin. Pada kitab ini Syekh Hamami menukil dari ulama 5 makna surat Yasin. Yang pertama, Yasin memiliki arti ya insan, wahai insan. Yang dimaksud adalah beliau Nabi Yuna Muhammad SAW. Dan yang kedua yaitu ya Sayyidil Mursalin. Sayyidil Mursalin, wahai pemimpin para rasul. Itu juga bersandar kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang ketiga, Yasin diartikan nama lain dari Al-Quran. Karena Al-Quran memiliki nama-nama yang lain seperti Al-Furqan dan yang lainnya. Jadi ulama mengartikan Yasin adalah nama lain dari Al-Quran. Yang keempat, ulama yang dinukil oleh Syekh Hamami mengambil dari para ulama yaitu nama surah atau nama surat, seperti halnya surat-surat yang lain seperti Toha dan yang lainnya. Dan yang kelima, Yasin diberi makna yaitu Asmaullah. Jadi nama Allah atau Asmaul Husna, yaitu nama baik untuk Allah. Bagian dari itu. Di dalam surat Yasin dijelaskan oleh beliau Syekh Hamami yang beliau nukil dari syarah Syekh Isrobazi, dari Syekh Isrobazi, bahwa nama-nama Allah yang Allah miliki sebanyak 4.000 nama. 1.000 nama hanyalah Allah yang tahu. 1.000 nama lagi hanyalah malaikat yang tahu. Dan 1.000 nama Allah yang lain tertulis di Lauhul Mahfud. Tentunya hanya Allah yang tahu. Dan 300 di kitab Taurat, 300 di kitab Zabur, dan 300 di kitab Injil. Serta 100 di kitab Al-Quran. Namun yang banyak kita ketahui, nama-nama baik Allah atau Asma'ullah itu hanya ada 99 yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Sebenarnya di dalam Al-Quran, apa yang saya ambil dari kitab beliau ini, dikatakan bahwa nama Allah yang di dalam Al-Quran berjumlah 100. Satu lagi hanyalah Nabi dan Rasulnya yang mengetahui. Jikalau kita ingin mengetahui nama Asma Allah yang satu atau nama azam bagi Allah,
yang terdapat di dalam Al-Quran yang hanya Nabi dan Rasul yang tahu, tentunya kita harus menghatamkan Al-Quran secara menyeluruh. Tidak hanya dalam satu surat atau dua surat saja, tetapi menghatamkannya secara menyeluruh. Insya Allah dengan menghatamkan Al-Quran, kita sudah menyebutkan nama Allah yang tertulis di Al-Quran yang tidak kita ketahui. Jadi rekan-rekan yang dirahmati Allah, dari apa yang saya sampaikan tadi, semoga dapat menjadi motivasi untuk diri kita semua untuk memperbanyak bacaan surat Yasin, memperbanyak membaca Al-Quran, lebih-lebih kita selalu dapat menghatamkannya, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan fadilah Quran dan bisa menjadi ahlul Quran insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal liqa fi yamil qadim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.